Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah B. Dalam tugas kali ini saya ingin memperkenalkan terkait bisnis yang saya tekuni. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas atau yang biasa disingkat dengan BMC ini merupakan sebuah alat representasi secara visual yang dapat menunjukkan secara jelas suatu proses bisnis. Nah, dengan adanya BMC ini kita tidak perlu lagi membuat dokumen bisnis plan yang panjang lebar untuk memahami bagaimana sebuah bisnis secara garis besar. Umumnya, model BMC ini dipakai untuk menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah, dan menilai suatu bisnis agar bisa menghasilkan kinerja secara maksimal. Nah, keunggulan dari BMC ini juga dapat digunakan untuk semua jenis bisnis yang mana tidak terbatas oleh sektor usahanya. Ingat ya, tidak terbatas sektor usahanya. Dengan menggunakan BMC, proses analisis kekuatan dan juga kelebihan dari bisnis bisa dilakukan dengan cepat. Nah, oke. Adapun bisnis yang saya lakukan yaitu menjual roti bakar. Nah, latar belakang terbentuknya bisnis saya ini yaitu salah satunya ingin mempunyai bisnis atau usaha sendiri. Pasti. Kemudian yang kedua, ingin mencari pengalaman yang berbeda. Maksudnya di sini pengalaman-pengalaman yang tadinya kita adalah seorang pelajar atau mahasiswa, ya pengalaman lainnya adalah kita seorang pebisnis gitu. Kemudian yang ketiga, kecintaan saya terhadap roti bakar. Why? Kenapa saya mengambil bisnis atau membuat suatu bisnis sesuai berdasar dari kecintaan saya dalam suatu produk? Menurut saya, menjalankan sesuatu hal dengan rasa cinta itu akan menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang besar karena kita cinta terhadap apa yang kita kerjakan. Oke, selanjutnya berikut adalah gambar produk yang saya tawarkan dalam bisnis saya. Nama produk saya itu roti bakar Adaka. Kemudian ini beberapa varian rasa yang saya tawarkan di dalam bisnis saya. Selain dari ini, ada beberapa rules atau rangkaian yang saya gunakan di dalam bisnis saya. Yang saya pakai itu bisnis model kanvas ini. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama itu saya menggunakan rangkaian key partnership. Nah, key partners ini seperti yang kita ketahui, tidak ada bisnis besar yang bisa berjalan sendirian. Dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis tentu membutuhkan partner atau mitra. Nah, pada bagian inilah kalian bisa memasukkan siapa saja mitra bisnis yang kalian anggap strategis. Jika dilihat dari konteks bisnisnya, yaitu mitra bisa berupa vendor, agensi, supplier, dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam bisnis saya sendiri, saya menggunakan key partnership-nya yaitu Gojek dan Grab. Kemudian ada key activities. Nah, key activities ini merupakan sebuah sekat dalam BMC atau Business Model Canvas yang menjelaskan bagaimana cara untuk menciptakan value proposition perusahaan. Misalnya, jika bisnis yang kalian jalankan bergerak dalam bidang produk siap saji atau makanan, maka inovasi teknologi dalam proses penjualannya bisa menjadi key activities-nya. Contohnya, promosi di Grab dan Gojek. Promo yang kalian tawarkan adalah key activities produk. Nah, kalau saya sendiri, yang saya tawarkan itu adalah menawarkan produk dan menawarkan promo yang kalian bisa lihat dengan menggunakan teknologi, yaitu
Instagram atau media sosial lainnya. Jadi saya menggunakan kayak aktivitasnya tuh lebih ke penggunaan dalam teknologi. Tentunya karena teknologi adalah salah satu wadah atau tempat yang sangat besar untuk menjalankan hal apapun termasuk bisnis. Oke. Yang ketiga ada value propositions-nya. Nah, kalau value proposition itu merupakan sekat untuk menunjukkan apa saja keunggulan produk yang kalian tawarkan. Dengan kata lain, elemen ini berisikan tentang nilai tambah yang membedakan bisnis kalian dengan bisnis lainnya. Artinya maksudnya itu apa sih keunggulan dari bisnis kalian dengan bisnis yang lainnya gitu. Biasanya tuh nilai tambah yang dimaksud ini berupa solusi dan juga inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan demikian dalam bisnis yang saya jalankan itu saya menawarkan harga yang terjangkau, kemasan yang tentunya menarik dan produk yang memiliki ciri khas gitu. Kemudian selanjutnya ada customer relationship. Nah, hal ini tuh tidak kalah penting dari BMC. Sebenarnya apa sih tuh customer relationship? Jika tujuan elemen channel adalah untuk menjangkau orang-orang yang belum tahu produk kalian, maka customer relationship ini adalah kebalikannya. Sebagai pebisnis, kalian harus mengetahui bagaimana sih cara agar bisnis kalian terus dikenal oleh pelanggan. Nah, maka dari itu saya menggunakan customer relationship ini dengan melakukan penjualan langsung, membuka gerai-gerai di beberapa titik di Kota Makassar. Kebetulan sudah ada 3. Dan setelah itu ada namanya promo pembelian produk, promo yang kalian bisa tawarkan agar menarik pembeli dan tentunya bisa sama-sama menyenangkan kalian dan si pembeli. Begitu pembeli merasa puas dan kita sebagai pebisnis pun merasa senang gitu. Oke, selanjutnya di customer segments. Nah, customer segments ini merupakan apa ya? Elemen pertama yang harus dimiliki ketika memulai bisnis model canvas atau BMC. Nah, yaitu dengan menentukan segmen pelanggan mana saja yang akan menjadi target bisnis yang kalian jalankan. Misalnya dari demografi usia. Nah, usia itu yang kalian butuhkan, maksudnya yang kalian mau pasarkan di rentan usia berapa sampai berapa. Kalau untuk saya pribadi itu usia 10 tahun ke atas. Nah, untuk gender ya bisa laki-laki dan perempuan. Untuk tingkat pendidikan bisa anak sekolah hingga yang bekerja, karena menurut saya apa yang saya tawarkan ini sangat terjangkau. Kemudian customer goals-nya itu pastinya untuk terlihat lebih menarik, kemudian lebih simple. Kemudian reducing point-nya, pelanggan dapat menikmati tanpa keluar rumah, karena saya menggunakan kayak partners tadi ada menggunakan jasa pembelian online menggunakan Gojek dan Grab. Kemudian bisnis prosesnya itu B2B atau B2C, business to business or business to maksud saya and business to customer gitu. Oke, selanjutnya di key resources. Nah, ini sedikit saya jelaskan mengenai key resources. Key resources ini adalah sebuah elemen BMC yang berisikan daftar sumber daya apa saja yang diperlukan perusahaan untuk mewujudkan value proposition perusahaan. Sumber daya yang dimaksud di sini mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan juga penataan proses operasional perusahaan. Untuk key resources yang saya
gunakan dalam bisnis saya itu tenaga kerja, tempat jual, sama kualitas bahan baku. Tentunya kualitas yang yang kita berikan itu yang lebih baik dari produk-produk yang di luar sana gitu. Tentunya ada harga, ada kualitas gitu. Oke, selanjutnya ada channel. Nah, channels di sini merupakan tentunya sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan apa saja solusi dan inovasi perusahaan yang ditawarkan untuk sampai ke pelanggan. Nah, dengan menggunakan channel yang tepat, produk kalian bisa diperkenalkan sesuai sasaran pasar dengan apa yang kalian inginkan. Untuk saya sendiri itu saya menggunakan sosial media, kemudian saya menggunakan pelanggan setia saya. Nah, untuk pelanggan setia saya itu saya namakan pelanggan setia roti bakar adakah gitu. Oke, untuk selanjutnya ada cost structure. Nah, cost structure ini apa sih? Untuk cost structure sendiri itu adalah sesuatu hal yang berisikan tentang biaya-biaya. Pada bagian terakhir ini pada bagian ini belum terakhir ya, masih ada revenue stream, untuk cost structure ini kalian harus menentukan biaya apa saja yang diperlukan guna menunjang keseluruhan aktivitas bisnis. Kemudian untuk mempermudah elemen cost structure ini dapat diisi berdasarkan isian yang ada pada kolom key activities, key resources, dan channel. Dan demikian untuk cost structure itu biayanya termasuk biaya bahan baku sama biaya operasional gitu. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah revenue streams. Nah, apa sih nih revenue streams? Nah, revenue streams ini adalah bagaimana struktur finansial dari perusahaan. Untuk bagian revenue yang perlu kalian tuliskan yaitu terkait dengan produk atau jasa yang memberikan pemasukan untuk bisnis kalian. Untuk itu dalam bisnis saya revenue stream yaitu penjualan online dan offline, karena saya kan kalau untuk saya itu saya menawarkan penjualan offline. Kalian bisa datang ke gerai saya, ada 3 titik. Yang pertama itu ada yang utama itu Todopuli, di Mandala, sama di Veteran. Kemudian untuk online-nya kalian bisa mencari produk saya di Gojek dan di Grab gitu. Nah, demikian penjelasan saya terkait BMC yang saya gunakan, rangkaian-rangkaian apa saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Atas perhatian kalian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.